Berhenti sedekah ke market. Banyak yang sok jago analisis, tapi akhirnya malah jadi donatur bursa. Meskipun literasinya paham, itu adalah yang kita sebut dengan money IQ. Tapi pada saat dites money EQ, emotional quotient-nya, itu belum tentu dia sejago itu. Present bias ini adalah sikap orang di mana kita tuh lebih menyukai kenikmatan masa kini, Rahel, dibandingkan kita mau nunggu untuk masa depan. Itu yang menjelaskan kenapa orang pengen cuan cepat, punya cash buffer. Itu dia bisa mengurangi level stres akibat financial, itu bisa sampai 20%. Budgeting itu yang paling ideal adalah yang berimbang. 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Apa itu financial independence? Pertama, tidak menjadikan orang tua kita dana darurat. Kedua, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun. Satu kesalahan fatal margin trading yang hampir bikin Kaprita bangkrut. Tonton selengkapnya. Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya, plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget, ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Jadi hari ini kita udah kedatangan Kak Prita Gozi yang merupakan CEO dan juga Principal Consultant dari Zap Finance. Nah Kak Prita boleh dikenalin diri dulu ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya, aku Prita Gozi. Senang banget hari ini bisa ada di Cuan Talks. Thank you banget ya Rahel. Oke, nah hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol nih soal investment. Dan tapi kali ini kita mungkin gak akan terlalu deep dive ke saham atau apa. Tapi kita mau bahas lebih ke money management yang mungkin orang-orang tuh sering lupa ya. Banyak yang nge-skip risk management dan money management ini dan langsung masuk ke belajar sahamnya. Dan ends up mereka tuh kayak malah jadi rugi gitu. Bukan investasi tapi malah jadi donasi ke market kali ya. Sedekah ke market ini. Oke, nah mungkin Kak Prita boleh gak sih ceritain sedikit dulu perjalanan bisa kenapa sih bisa bikin Zap Finance ini dan kenapa bisa tertarik di dunia finansial? Pernah gak sih kalian tiba-tiba sadar kalau pekerjaan yang kalian jalanin sekarang tuh bukan passion kalian? Oke, kalau short story-nya, soalnya dulu aku kena PHK. Jadi orang-orang tuh sekarang tuh kan banyak banget ya juga yang ngalamin kayak kondisi kayak market turun, industri turun gitu ya. Kemudian mungkin harus resign atau memang harus lay off. Itu memang suatu hal yang wajar. Dari dulu aku udah ngalamin kayak gitu karena aku dulu kerja di technology company. Jadi sebenarnya sih bukan aku di PHK sih, bukan. Tapi basically karena pada saat itu nggak ada room for me untuk bisa bekerja di situ lagi karena ditarik ke Singapura dan lain-lain. Akhirnya aku mesti decide, oke, apa aku mau stay tapi aku mungkin mengerjakan hal yang di luar kapasitas aku, atau aku kepingin build something new. Dan akhirnya keputusannya adalah build something new. Terus new-nya apa gitu ya. New-nya itu berarti sesuatu yang emang aku udah kenal. Jadi waktu aku dulu kuliahnya juga ngambil financial planning, Rahel. Pada saat aku lagi ngambil master degree di Australia. Nah maka dari itu aku mikirkan pada saat itu, oke deh kalau gitu aku akan coba build something from this lah gitu kira-kira. Nah itulah kira-kira awal perjalanan dari Zap Finance yang akhirnya sekarang alhamdulillah kita tuh udah bisa engage sama banyak banget gitu ya audience untuk membantu mereka bisa meningkatkan literasi keuangan. Menurut kalian passion itu ditemukan atau dibangun dari pengalaman hidup sih? I see. Oke, berarti awalnya ya karena itu ya tadi secara tidak sengaja ya terpaksa. Tapi emang udah ada background juga di financial planning makanya bisa masuk ke sana. Nah, kalau Zap Finance sendiri ini tuh apa sih, boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi Zap Finance itu adalah sebuah perusahaan di mana kita tuh lembaga konsultan. Kita tuh basically memang tidak terima jualan produk, enggak. Tapi kita tuh lebih jadi kayak partner gitu loh. Seperti misalnya buat Ajaib gitu, kita basically bantu untuk nasabah-nasabahnya Ajaib itu gimana sih bisa lebih mengelola keuangan sehingga pada saat dia memilih-milih mau beli aset apa ini itu tuh kita bisa isi dengan literasinya dulu nih, fondasi keuangannya. Nah di situ kenapa akhirnya kita tuh punya banyak banget kelas-kelas yang memang bisa diikutin oleh masyarakat umum supaya mereka semua mau belajar. Nah kita juga
terima juga sih kadang-kadang konsultasi gitu ya untuk orang-orang yang memang butuh. Tapi itu bukan jadi main thing kita, karena main thing kita adalah financial literacy, gimana orang Indonesia itu sebelum dia invest, sebelum dia beli saham, masuk ke pasar modal, itu fondasi keuangannya harus kuat dulu, Rahel. Oke, nah karena kita udah ngomongin soal tadi ya literasi keuangan dan Zepfinance juga fokusnya di sana. Menurut Kak Prita sendiri di Indonesia ini sekarang udah bagus atau masih kurang banget sih literasi keuangannya? Kalau kita lihat data ya, datanya sih meningkat, which is itu berarti artinya bagus. Tetapi apakah sudah bisa merangkul semuanya? Sepertinya belum. Nah, masalah dengan financial personal itu adalah gak cuma ngomongin angka, Rahel, tapi juga ngomongin emosi. Bener gak? Ya, jadi emosi dari si investor itu sendiri sangat berpengaruh terhadap gimana dia mengambil keputusan finansial. Sehingga meskipun literasinya paham, itu adalah yang kita sebut dengan money IQ. Pinter tuh, Rahel. Misal, ngerti saham begini, ini begitu, terus analisa teknikal begini, fundamental begitu, rumusnya harusnya reksadana begini dan begitu. Itu semua adalah money IQ. Tapi pada saat dites money EQ, emotional quotient-nya, itu belum tentu dia sejago itu. Benar-benar. Benar gak sih? Jadi akhirnya kita muncul nih bias-bias dalam psikologis yang memang bisa kena orang-orang yang mau invest di pasar modal. Dan bias psikologis inilah kadang-kadang yang membuat seseorang itu akhirnya kok nggak dapetin ya tujuan yang dia inginkan dari dia berinvestasi. Nah itu sebenarnya masalahnya di situ berarti. Perjalanan finansial setiap orang itu pasti beda. Tapi semuanya selalu dimulai dari satu langkah kecil. Mulai sadar, mulai belajar, dan mulai ambil keputusan yang lebih baik. Emosionalnya ya. Apakah ini berkaitan sama FOMO? Orang-orang yang kayak sekarang kan banyak banget orang yang invest tuh karena FOMO kan. Mereka gak ngerti bahkan. Ini ngaruh gak sih, maksudnya kayak apakah ini berkaitan sama FOMO-FOMO itu? Berkaitan. Jadi ini kenapa menjelaskan fenomena FOMO sebetulnya. Nah aku sebenarnya mau mulai dari fenomena yang awalnya dulu ya. Jadi fenomena awalnya dulu itu adalah namanya present bias. Present bias ini adalah sikap orang di mana kita tuh lebih menyukai kenikmatan masa kini, Rahel, dibandingkan kita mau nunggu untuk masa depan. Itu yang menjelaskan kenapa orang pengen cuan cepat. Iya benar sih. Ya, karena dia kepingin now in the present moment itu aku mau kaya. Mau ngerasain cuannya langsung. Mau ngerasain cuannya langsung gitu. Karena aku langsung pengen menikmati the gratification, istilahnya kayak gitu. Nah itu namanya present bias. Nah dari situ muncullah yang kita sebut dengan selective reasoning. Jadi dia hanya mau cari informasi yang memang dia inginkan. Contoh, dia tuh kayaknya udah sangat suka banget sama kripto misalnya gitu. Informasi yang dia cari tuh hanya yang memang mendukung keputusan dia untuk hanya masuk ke kripto. Kira-kira kayak gitu. Nah jadi akhirnya apa? Dia gak belajar semuanya tuh, Rahel. Dia tidak holistik gitu loh ngelihat semuanya. Nah dari situ orang yang udah berhasil cuan kena lagi dia. Ada bias berikutnya, yaitu kita sebutnya hedonic treadmill. Jadi misal Rahel baru masih fresh graduate nih hitungannya. Misal baru kerja 5 tahun pertama setelah lulus kuliah misalnya. Kan kita kan pasti punya penghasilan biasanya lebih minimal dibandingnya mereka yang udah kerja mungkin 15-20 tahun. Seperti itu kan. Terus dengan kita investasi dapat cuan, dapat duit gede nih. Nah apa yang kena sama orang-orang ini adalah dia bukannya pakai cuannya itu untuk dia atur dulu, dia langsung nikmatin, Rahel. Tahu gak sih? Nah itu namanya hedonic treadmill. Jadi lama-kelamaan dia punya lifestyle tuh naik terus, tahu gak sih? Nah dia susah tuh nanti buat nuruninnya. Nah akhirnya apa? Pada saat misalnya cuan investasinya tidak sebesar yang dia inginkan, dia jadinya greedy. Karena dia pokoknya gimana caranya nih lifestyle aku gak boleh turun. Kira-kira gitulah gitu kan ya, kayak malu nih gue, dunia luar sekitar udah taunya gue di sini gitu kan. Jadi gue cari, akhirnya dia jadi kayak nggak pakai mikir, malah naruh di sana, naruh di sini segala macam. Makanya aku kadang-kadang suka bingung gitu sama misalnya orang gitu ya, modalnya berapa tapi portofolio sahamnya bisa ada 20 gitu emitennya. Aku bingung banget. Ya Allah, gue bilang gitu, supermarket pusing. Iya supermarket banget gitu, kenapa gak beli reksadana aja ya dia gitu. Kira-kira kayak gitu. I see. Oke. Berarti ini sebenarnya masih jadi masalah kali ya untuk di masyarakat Indonesia, apalagi di mana mereka tuh masih sering banget FOMO. Terus tadi itu literasinya juga belum tentu bagus ya. Dan tadi walaupun kalau literasi udah bagus ya, emosionalnya dia belum ready untuk invest. Bener.
Oke, nah kalau Prita sendiri selama perjalanan investasinya nih, kenapa sih awal pertama kali mulainya tuh dari kapan sih? Apakah dari zaman SMA atau zaman kuliah? Dan kenapa bisa punya habit financial yang bagus? Oke, jadi aku tuh mungkin ini juga menarik ya. Jadi aku mempelajari juga nih bahwa setiap orang itu tuh punya DNA dalam tubuhnya dia, yang kalau di ilmu financial itu namanya financial genogram. Oke. Jadi genogram, genetik gitu ya. Genetik. Salah satunya adalah money personality. Nah, di money personality ini orang tuh terbagi tuh menjadi 4 lah. Ada yang orang yang memang gak suka ngomongin tentang uang, namanya money avoiders. Ada orang yang memang dia tuh money vigilance, jadi dia mau uang tuh hati-hati banget. Dia biasanya gak mau tuh invest. Terus yang ketiga orang yang money status, jadi dia pakai uang tuh buat menunjukkan status dia. Dan ada yang keempat, money focus. Jadi kayak targetnya dia tuh uang harus segini dan sebagainya. Kayaknya tebakan aku tuh agak-agak ada yang di money focus. Nah, maka dari itu waktu aku dari SMP itu kan aku suka kerja gitu. Kenapa? Karena aku tuh dulu pernah masuk kayak modeling gitulah gitu kan, kayak photoshoot atau apa tuh dapat uang gitu. Nah, dari situ kayak aku ngerasa uang yang aku dapetin ini tuh harus jadi sesuatu. Nah, waktu SMP ngertinya cuman beli emas, tapi perhiasan. Karena kan emang nggak tahu gitu ada emas batangan, yang mana paham gitu kan. Jadi cuma beli perhiasan. Nah, masuk ke SMA aku mulai kenal reksadana. Tapi karena waktu itu umur aku belum 17 tahun, aku gak bisa beli reksadana. Karena waktu itu kan harus ada KTP-nya. Jadi aku baru mulai engage ke pasar modal itu mungkin di kuliah gitu loh. Karena kebetulan kuliah aku kan juga dulu di UI diambil accounting. Jadi cukup familiar tuh dengan dunia pasar modal. Karena kita cukup sering banyak acara-acara yang melibatkan pasar modal juga gitu. Jadi aku lumayan aware. Nah, udah dari situ perjalanannya dari reksadana. Terus karena aku kuliah di Australia adalah financial planning juga, aku jadi kenal ada yang namanya retail bonds, ada segala macam gitu kan. Tapi kan di Indonesia belum ada. Belum ada, bener. Ternyata aku pulang ke Indonesia, pemerintah nerbitin dong SBN retail pertamanya. Oh ya, pas banget tuh berarti. Pas banget. Udah akhirnya aku masuk juga engage di situ. Terakhir aku baru masuk ke saham. Jadi saham itu udah paling terakhir. Tapi waktu itu juga umur aku masih early 20s lah gitu. Pada saat aku mulai beli saham. Jadi aku sebenarnya udah engage di pasar modal dari mulai yang konservatif sampai yang lebih agresif itu memang udah dari 20-an. Makanya udah lumayan kayak kenal Udah juga ngerti lah ya. gitu. Tapi again tadi mulainya juga dari yang paling aman dulu ya. Iya. Pelan-pelan setelah capitalnya ke build, jadi kayak ada bantalan yang lebih tebel ya untuk Iya. masuk ke yang lebih high risk. Meskipun sebenarnya ya aku perlu mengakui bahwa aku tuh pernah melakukan kesalahan juga dengan karena seperti itu. Jadi waktu aku pilih-pilih saham zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang ya orang bisa supermarket. Karena dulu kan telepon, Iya, benar, jadi lebih telepon ribet. brokernya gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau telepon sampai 20 kali gitu kan dalam sehari gitu ya. Jadi biasanya nggak tahu sih kalau orang lainnya, tapi aku dulu ya cuman pegang paling 1, 2, paling maksimal 3 saham lah gitu. Terus biasanya karena aku cuma taunya saham ini aja, itu aja tuh yang aku istilahnya aku kelola lah gitu kan ya. Kalau bahasa zaman sekarang misal mainin, aku bilangnya kelola. Jadi dulu itu kayaknya aku tuh terlalu terpaku sama feeling aja. Oh, Kayak feeling aku tuh cuma ngertinya di 3 saham itu, jadi aku tidak mempelajari saham-saham yang lain. Dan ternyata bahayanya adalah kan setelah itu kita kan ngalamin tuh beberapa kali krisis. Bukannya 98, pernah yang 2008 lah gitu kan. Terus pernah lagi pas pandemi gitu. Kayaknya pada saat itu karena aku malas mempelajari yang lain, berdasarkan feeling itu jadi kayak aku tuh kayak udah suka sama 1 atau 2 emiten. Gak lirik-lirik yang lain lagi Bener, ya. ternyata itu salah. Jadi setelah pandemi ini aku sadarin bahwa nggak boleh kayak begitu. Apalagi sekarang nih di zamannya, ini gimana nih Big Bang kayak gitu-gitu segala macam kan gitu. Nah jadi akhirnya di situ aku sadar bahwa aku ternyata nggak boleh loh kayak gitu. Aku harus terus belajar. Jadi kunci invest di pasar modal itu memang nggak boleh cuma pakai feeling, tapi juga memang harus mau belajar terus gitu. Meskipun kita udah masuk ke situ for like beberapa belas tahun atau bahkan 20 years, tetap nggak boleh kayak begitu. 20 years aku belum lah, belasan sih udah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Apalagi cuman aku yang memang tidak setiap hari mantengin monitor kan gitu. Jadi nggak boleh nih, aku tetap harus mempelajari lagi kira-kira kayak gitu. Karena tetap harus update ya, karena kan berita segala macam juga ngaruh banget. Pasti. Iya, dan apalagi ya pasar sahamnya sendiri juga kayak ever changing lah ya, dia bakal berubah-berubah terus dan kita yang harus adjust. Betul. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke bagian yang investasinya nih. Kalau misalkan kita ngomongin seorang orang di Indonesia nih, mereka kan sekarang udah mulai melek investasi lah ya. Kayak apalagi kalau kita lihat di pasar saham aja, partisipasi retail tuh udah tinggi banget, naiknya cepet banget sejak COVID sampai sekarang ini. Yes. Apalagi dengan banyaknya saham-saham konglo dan lain-lain, ya makin banyak lah retail yang masuk. Nah, tapi sebenarnya Kak Prita tuh ngelihat ada mindset apa sih yang salah di mereka nih? Karena kan kalau kita ngomongin retail,
Maksudnya kalau kita ngomongin retail, banyaknya mereka banyak lah yang ngalamin rugi-ruginya yang gede, apalagi sampai mereka kesusahan atau segala macam. Nah, Kak Prita tuh ngelihat apa sih, ada mindset yang salah nggak sama orang-orang Indonesia yang invest ini? Siapa yang di sini sebenarnya pengen investasi tapi masih takut rugi? Mindset yang menurut aku salah itu adalah mindset merasa bahwa investasi itu adalah cara mendapatkan cuan cepat. Itu spekulasi kalau mau cuan cepat. Benar. Jadi jangan pakai investasi gitu loh. Kalau emang kamu mau cuan cepat ya nggak ada yang ngelarang juga sih, Rahel. Itu kan duit dia ya, bukan duit aku gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu, itu is not investing, itu speculating. In which itu ilmunya ada lagi, terpisah, beda lagi gitu loh. Tapi kalau kamu mengaku bahwa kamu memang mau invest, itu memang mindsetnya itu harus lebih menyeluruh, lebih holistik. Bukan berarti invest nggak bisa untuk jangka pendek, bisa. Tapi untuk jangka pendek, maka asetnya pun harus dipilih yang sesuai. Jadi pada saat orang mau ngelurusin nih gitu ya mindset dia dalam hal investing, maka pertama dia harus tahu dulu, mengenal dirinya dia tuh sebenarnya profilnya kayak gimana. Terus yang kedua, dia mengenal dia tuh mau ngapain. Jadi ini mau dipakainya kapan, atau tujuannya dia tuh pengen dapetin income berkala atau kayak gimana gitu kan. Dan yang terakhir, dia ngerti modalnya dia adanya berapa. Benar. Karena kalau kita berbicara investor, itu dia tidak memasukkan semua uangnya dalam investasi yang sama. Benar, iya. Dia harus bisa Diversifikasi. menyebar pada saat angkanya mencapai jumlah tertentu. Nah ini kunci nih, mencapai jumlah tertentu. Mohon maaf ya kalau kita bicara angka misalnya 10 juta, Anda sebar kemana-mana juga ya gak usah gitu. Tapi pada saat kita udah berbicara angkanya mungkin ratusan, anggaplah 500 ke atas, itu tidak bisa lagi tuh hanya di satu tempat. Kalau kita bicara investment. Kalau speculating, I don't know, serah gitu. Iya. Tapi kalau investment tidak seperti itu. Oke, berarti tadi itu ya, yang harus dibangun mindsetnya adalah ya mereka harus pelajarin dulu, harus kenal diri sendiri dulu, dan harus belajar untuk diversifikasi. Karena mungkin diversifikasi ini, apalagi di kalangan Gen Z ya, jarang yang mau diversifikasi. Karena mereka biasanya udah suka sama satu aset, ya udah all in di situ dan Betul. berharap bisa ngelipatnya lebih cepat. Nah, menurut Kak Prita sendiri itu mindset yang salah, harus dibenerin atau gimana nih? Kalau kalian boleh pilih satu hal untuk memperbaiki kondisi finansial kalian di tahun ini, kalian mau pilih memperbaiki apa? Iya, tapi aku bisa paham kenapa begitu. Biasanya kalau aku teliti modalnya memang agak terbatas. Kan gini logikanya ya. Kalau modal kita 10 juta ya dapat untung misalnya atau floating profit 1%. 10 juta 1% itu kan cuma bicara angka berapa? 100.000 gitu kan. Itu paling 2 kali beli kopi gitu kan, ibaratnya gitu. Makanya kalau dia tidak segitu, ya nggak bisa dapat nih. Misal dia punya uang 100 juta, ya dia taruh semua di situ karena 1%-nya udah 1 juta. Paham kan? Paham. Makanya dia nggak mau pecah-pecah gitu loh. Karena nggak mau sabar. Padahal kalau dia sabar, pada saatnya nanti misalnya usia udah masuk ke tahap berikutnya nih 30-an. Bisa jadi kan modalnya dia udah lebih banyak lagi gitu loh Rahel. Di situ sebenarnya baru bisa tuh misal 100 jutanya masuk semua nih ke sana. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, karena nggak mau sabar itu sih sebetulnya, dia pengen tadi kamu bilang lipatin lebih cepat itu, makanya dia jadi all in. Kecuali kalau modalnya dari awal emang udah 1M, nah itu beda gitu loh. Tapi kalau modalnya memang masih, ya maaf ya misal di bawah 50, memang rata-rata maunya all in gitu supaya lebih kerasa. Ya itu tadi Iya, present bener. bias yang di awal aku bilang gitu. Oke, nah kalau misalkan orang-orang nih kan tadi kan udah sempat mention juga ya, semua orang tuh pasti harus punya tujuan investasinya dulu supaya mereka tuh bisa tahu goalnya. Nah entah itu tujuan finansial mungkin untuk bayar kuliah, untuk beli rumah, untuk nikah, beli mobil atau apapun lah. Nah kalau dari Kak Prita sendiri ada gak sih strategi tertentu untuk masing-masing itu, untuk tahap-tahap hidup tertentu lah? Pasti. Cuma masalahnya gini, Rahel coba deh pikir-pikir ya. Aku gak tahu kalau Rahel ya, tetapi most of orang-orang yang aku temuin di usia 20-an ya sekarang, itu they don't know what to do. Kalau ditanya kamu mau ngapain? Gak tahu gitu. Milih makan siang apa juga gak tahu gitu kan. Terus apa gak tahu. Jadi boro-boro diminta berpikir, coba bayangkan diri kamu 3 tahun lagi. Ya gak kebayang gitu loh. Pokoknya gak kebayang. Makanya karena gak kebayang, akhirnya bingung kan uangnya jadi buat gimana. Nah jadi biasanya kalau di umur 20-an aku ajak dia buat bikin seperti itu tuh benar-benar susah banget untuk kebayang. Jadi akhirnya aku bilang aja oke, fine, terserah kamu mau ngapain. Tetapi untuk usia 20-an checklistnya itu sebenarnya cuma ada 2. Yang pertama adalah kamu harus punya dana darurat. Jumlahnya 3 kali pengeluaran rutin bulanan kamu. Dan yang kedua, kamu sebisa mungkin itu punya investment yang di luar dana darurat. Udah itu aja. Itu aja. Gak usah terlalu mikirin apa sih kayak tujuannya mau apa segala macam gini gitu di usia 20-an kalau emang kamu masih bingung.
Oke, kenapa? Karena pada saat nanti tiba-tiba kamu ada dadakan butuh uang, kamu punya dana darurat. Benar. Kamu tidak harus mencairkan investasi kamu secara terpaksa. Iya. Oke, naik nih umur 30-an atau biasanya 20-an yang udah menikah, Rahel. Karena 20-an udah menikah, terpaksa mau gak mau otaknya dia udah di switch nih. Karena kan udah mulai ada tanggung jawab. Benar, iya. Nah biasanya mereka yang mungkin 20-an udah menikah atau di usia 30-an dan sudah menikah, itu aku bilang, oke, berarti checklist kamu udah nambah. Dana darurat, oke, dana membesarkan anak. Benar. Membesarkan anak di Indonesia tuh gak murah. Iya. Ya, jadi makanya itu harus dipersiapkan dari awal. Kemudian yang ketiga itu baru kita berbicara sebenarnya dana hunian rumah tinggal. Oke. Jadi nggak berarti kamu harus beli rumah, tapi kamu harus tahu gimana cara bayar untuk hunian itu. Entah itu kamu mau beli rumahnya, atau kalau kamu mau kontrak, kamu kontraknya di mana. Itu harus tahu. Oke, baru kemudian dia juga mesti punya investasi di luar itu. Nah kalau di umur 40-an Rahel, ini yang memang udah lebih lebih terstruktur lagi. Orang harus punya dana darurat dan jumlahnya udah menjadi 12 kali pengeluaran rutin bulanannya. Setahun tuh. Setahun. Terus harusnya logikanya dia udah punya dana sampai dengan kuliah anaknya. Iya. Terus dia harusnya juga sudah tahu dia mau pensiunnya tuh kayak di kota mana. Jadi dia kebayang lah gitu ya dana pensiunnya tuh butuhnya berapa. Jadi memang kita sesuaikan tuh dengan si rentang stagesnya itu. Nah sekarang asetnya. Kalau misalnya uangnya mau dipakai dalam 2 tahun ke depan atau kurang, ya jangan aneh-aneh. Biasanya suggestionnya itu hanya seputar reksadana pasar uang aja. Nah sedangkan kalau misalnya antara 2-10 tahun itu udah agak lebih bisa bertambah nih. Selain reksadana pasar uang mungkin kamu bisa pilih reksadana pendapatan tetap. Kamu juga bisa pilih misalnya logam mulia atau emas gitu ya. Nah terus kalau gitu saham gimana? Bisa apa enggak? Bisa. Tapi dengan kondisi memang kamu beli sahamnya itu harus jelas. Karena kan saham ada yang sifatnya musiman siklikal. Ada juga saham-saham yang ngasih dividen kan. Nah jadi ini yang kamu mesti pilih nih sebenarnya di usia tersebut. Tapi kalau misalnya udah untuk kebutuhan yang di atas 10 tahun, itu sebenarnya portofolio sahamnya juga mesti terisinya ada yang dia strong di dividen dan mungkin ada yang memang bisa ngasih growth. Kalau nggak modalnya nggak nambah-nambah gitu kan. Jadi iya, kalau nggak kan dividennya segitu terus gitu kan, karena modalnya segitu terus gitu loh. Kan biasanya dividen payout ratio-nya segitu-segitu aja kan. Jadi biasanya kebusnya itu dengan si growth-nya itu gitu. I see. Berarti tadi itu semua orang ya harus kenal dulu ya dia dari tahap hidup yang mana. Iya. Dan semuanya juga harus menyesuaikan sama tahap hidupnya itu. Betul. Karena beda-beda kan ya. Benar, dan nyesuaiin dengan duitnya adanya berapa. Itu juga benar. Jadi kalau misalkan mau ngomong ada orang yang all in salah atau enggak, belum tentu salah ya. Mungkin sesuai dengan modalnya dia juga dan dengan profil risiko dia. Tapi ada orang yang duitnya banyak tapi dia mainnya aman, ya terserah dia juga. Betul banget. Tapi dana darurat tetap harus ada. Ya. Nah mungkin dana darurat ini juga salah satu yang underrated kali. Misalnya orang tuh jarang yang inget gitu untuk dana darurat. Nanti begitu once tiba-tiba perlu, panik sendiri gitu. Duitnya ada diinvestasi semua. Bener. Jadi orang tuh kenapa sih mesti punya dana darurat? Dana darurat tuh fondasi, Rahel. Nah kalau orang punya fondasi itu, dia tuh akan mudah attacking. Jadi misalnya kayak metodenya tuh ofensif gitu. Saat misalnya kayak misal sekarang nih, ini kan sekarang lagi fluktuatif banget ya saat kita lagi taping podcast ini gitu loh. Bayangin orang gak punya dana darurat pasti dia deg-degan banget, ketar-ketir banget. Bener. Tapi yang punya dana darurat dia lebih Tenang santai, aja, iya. lebih tenang, lebih apa segala macam ya. Dan itu ada penelitiannya. Apa tuh? Jadi penelitian di Amerika Serikat tahun 2025 itu mengatakan bahwa kalau seseorang itu punya cash buffer dengan nilai ekivalen 2.000 US dollar atau mungkin kalau sekarang sekitar 30 juta rupiah lah ya gitu ya. Itu dia bisa mengurangi level stres akibat financial itu bisa sampai 20%. Oh wow, 20% ya? Exactly. Dan dia bisa mengurangi bengong-bengong mikirin duit sampai 2 jam per minggu. Wow. Ya. Lumayan kan? Nah, iya. Jadi rupanya tanpa sadarnya orang tuh suka bengong, suka gak Mikirin fokus. Itu tuh mikirin keuangan sayangku. Jadi dia tuh kayak mikirin keuangan gitu kan ya. Gitu segala macam bisa gitu sampai 2 jam. Bayangin 2 jam kamu bisa nonton, bisa segala macam, kamu bisa produktif. Lu pikirin duit mulu, bayangin. Tapi kalau udah punya cash buffer, kamu hilangkan si bengong-bengong tersebut. Ya intinya lebih aman dan ya udah gak usah bikin tambah-nambah pusing lagi lah ya. Dengan kita yang punya dana darurat ini. Nah
kalau dari Kak Prita sendiri nih, kan tadi udah mulai kenal dunia pasar modal sudah dari SMA ya, tapi baru mulai nyobain gitu karena baru punya KTP di Iya, di kuliah kuliah. kan. Nah, selama perjalanan dari Kak Prita kuliah sampai sekarang ini, ada gak sih kesalahan apa yang Kak Prita bisa share ke teman-teman semua? Ada. Apa tuh? Jadi aku tuh pernah dulu iseng nyoba ya. Jadi karena aku saking penasarannya gitu kan, penasaran. Terus akhirnya aku pernah margin Oke. gitu. Pernah margin. Nggak taunya terus turun kan. Deg-degan banget tuh gitu kan. Nah, tapi untungnya pada saat itu karena aku punya kayak si emas tadi itu, ya udah itu yang aku lepas. Saat itu aku sadar penuh bahwa oke, margin trading is not for everyone. Itu bener-bener cuman buat yang udah paham banget dan emang mungkin dia levelnya adalah mungkin lebih ke spekulasi. Iya. Aku menyadari diri aku tuh nggak bisa. Kalau kalian punya uang lebih hari ini, kalian pilih untuk ditabung, diinvestasi, atau dipakai dulu nih? Gitu loh. Jadi aku ternyata aku tuh memang orangnya lebih investor banget gitu ya. Dan which is menurut aku gak apa-apa juga gitu. I can also achieve all of my financial goals dengan itu juga gitu. Tapi memang lebih sabar aja gitu. Tapi itu menurut aku kesalahan yang membuat aku belajar banget. Jadi aku juga akhirnya ngajarin anak-anak aku yang sekarang satu kan udah Gen Z lah ya gitu. Udah mulai invest juga. Aku bilang, kamu pokoknya jangan iseng deh ya, karena misalnya belum ngerti belum apa, itu tuh buat yang udah lebih profesional lah gitu. Tapi buat yang masih pemula banget, lebih baik kamu bener-bener uang kamu dan terus kamu tetap mesti punya buffer. Jadi anak aku juga udah ngerti banget tuh si Gen Z ini gitu yang masih kuliah ini, dia punya cash buffer padahal masih kuliah kan, kasarnya masih bisa minta orang tua ya. Tapi enggak, dia udah ngerti banget gitu loh. Jadi itu bagus karena menurut aku meskipun dia masih bisa minta sama orang tua, tapi dia ngerti bahwa everyone itu dalam portfolionya itu harus ada cash buffernya. Iya benar. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Prita sendiri, boleh gak sih di spill gitu, portofolionya tuh isinya sebenarnya apa aja sih? Apakah lebih heavy di saham atau di reksadana atau di obligasi atau apa? Jadi kan aku tuh kan punya beberapa financial goals yang masih ongoing. Oke. Nah yang ongoing itu sisanya apa? Ada sebenarnya 3. Yang pertama itu adalah dana pendidikan untuk anak aku, karena anak aku masih ada satu yang mau kuliah gitu. Yang satu kan udah kuliah tuh udah beres gitu ya, tapi yang ini masih mau kuliah. Jadi itu portfolionya sekarang udah lebih banyak di falas, terus reksadana juga lebih yang pasar uang gitu ya. Kenapa? Karena udah deket banget. Dan ada potensi mungkin ke luar negeri, jadi makanya harus difalas untuk ngelok kan, apalagi sekarang gitu kan. Aduh gila kalau nggak ditaruh di falas, oh my god gitu kan. Ya udah. Terus aku pasti masih juga untuk dana pensiun. Kalau misalnya orang banyak familiar dengan konsep yang tahu nggak sih yang oke, dana pensiun itu 300 kali pengeluaran rutin kamu, kan suka dengar kayak gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah aku udah achieve sebenarnya yang itu. However, kita kan namanya hidup gak pernah tahu ya Rahel, plot twist Tuhan mau kasih gimana, apa segala macam. Dan kita juga sebagai manusia kan kepingin mungkin kualitas hidupnya kan terus bertambah. Makanya selagi aku masih produktif, aku kelola terus supaya itu bisa naik. Nah, kalau portfolio yang dana pensiun ini, itu ternyata aku tuh mostly mungkin 50%-nya ya itu udah dalam bentuk yang lebih konservatif. Jadi kayak reksadana pasar uang dan SBN retail. Nah sedangkan sisa yang lainnya itu memang portfolio aku ada di saham. Terus aku juga ada di falas. Terus ada emas dan a bit of crypto. Tapi crypto yang paling kecil. Jadi antara semua itu yang porsinya paling kecil adalah crypto. Karena aku orangnya juga tipe yang penasaran. Cuman aku tidak trading. Jadi aku diemin aja itu si aset crypto, dan cryptonya juga bukan yang kayak coin atau apa gitu ya, bener-bener ya memang Bitcoin aja gitu ya, memang untuk ngejagain portfolio aja gitu. Oke, berarti sebenarnya dengan porsi portofolio kayak Kak Prita itu di kondisi saat ini lagi volatile, rasanya lebih aman-aman aja ya? Tetap aman, dan makanya tadi aku bilang kan, aku sempat share sedikit, memang portofolio saham aku lagi minus, tapi minusnya itu ternyata for overall my portfolio itu nggak nyampe 5%. Masih kecil dan banget. Masih kecil. Dan karena portfolio aku juga ada emasnya, ada falasnya, reksadananya juga emang udah hijau semua gitu. Ternyata as a whole portfolio itu dia tetap naik. Paham kan maksudnya? Karena kan kuncinya sebenarnya kita tuh sebagai investor ya, bukan spekulator ya. Itu kita maunya tiap tahun portfolio kita tuh naik. Kan sebenarnya esensinya di situ. Nah, itu bisa berhasil kalau kita melakukan diversifikasi. Tapi memang syaratnya modalnya harus agak lebih besar.
That's why di usia aku dulu 20-30-an itu aku ngegedein modalnya. Aku tidak pernah menikmati cuan investasinya. Gak pernah. Semua yang aku nikmati itu hanya dari gaji. Atau bonus atau THR. Tetapi kalau cuan investasi itu gak pernah aku nikmatin. Itu bener-bener aku compound terus. Makanya di usia 40-an bisa jadi besar gitu loh modalnya karena itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke mindset yang personal finance. Nah, menurut Kak Prita sendiri nih, sebenarnya kesalahan paling umum, apalagi yang di orang Indonesia, especially kayak sekarang kan udah mostly ya Gen Z, milenial gitu. Apa sih kesalahan paling umum mereka soal mindset keuangan mereka? Oke, kalau soal mindset keuangan itu sebenarnya kalau aku perhatiin tuh ada beberapa. Yang pertama itu merasa bahwa orang itu harus jadi pewaris untuk bisa kaya raya. Itu salah banget menurut aku. Karena setiap orang itu pasti punya perjalanan finansialnya berbeda-beda. Kita bicara ilmu personal finance. Seorang pewaris pun kalau dia gak megang ilmu personal finance, abis itu. Iya, pasti. Berantakan banget itu. Bener. Jadi artinya apa? Ilmu personal finance itu sebenarnya bukan ilmu membuat kita cuan, tetapi ilmu untuk menjaga hidup kita itu tetap sejahtera. Jadi investasi itu tuh adalah part of personal finance. Personal finance ini as a holistic itu ngebantu kita tuh hidup tuh jadi lebih tenang dan nyaman aja. Memang aku akuin. Dulu juga zaman aku umur 20-an Rahel, itu rasanya tuh apa-apa pengen cepet, apa-apa pengen ini dan validasi tuh masih dari uang lah kira-kira kayak gitu. Aku paham banget ya. That's why I really enjoy being myself in my 40s karena rupanya kita tuh kalau nyampe 40 ya, itu kayak it's like validation from other people itu udah gak ngaruh. At least for me gitu ya, for me and for my husband. Jadi itu udah nyaman banget dan kita benar-benar fokus dengan apa yang memang kita tujukan. Nah, personal finance itu kesalahan orang di Indonesia itu nggak tahu apa yang dia mau. Makanya dia butuh validasi orang. Karena dia sebenarnya nggak pernah tahu gitu loh apa sih goals yang dia mau, tujuannya tuh dia maunya apa. Coba jujur, kalian lebih sering nabung dulu atau belanja dulu terus sisanya baru ditabung? Makanya kesenangannya dia adalah dapat dari orang-orang lain itu. Itu menurut aku kesalahan yang paling pertama. Jadi selain dia tadi merasa bahwa harus jadi pewaris, terus yang kedua dia nggak tahu goalsnya dia sebenarnya maunya apa. Mindsetnya dia tuh nggak jelas di situ. Dan yang terakhir dia merasa bahwa budgeting itu bukan suatu hal yang diperlukan dalam kehidupan. Nah itu salah besar. Karena budgeting ini bukan maksudnya membuat kita jadi sulit atau membuat kita kayak jadi aduh ribet banget sih, enggak. Tapi dengan begitu itu tuh pagar kita sebenarnya. Jadi everything yang kita lakuin itu kita tuh juga nggak ada feeling guilty sebenarnya. Kayak belanja atau beli barang branded ya nggak apa-apa. Kalau emang udah ada posnya gitu. Terus kayak misalnya kamu mau pergi ke traveling around kemana, ya nggak apa-apa. Kalau memang udah ada lokasinya. Jadi kita nggak bakal tuh kemakan tuh Rahel dengan konten-konten misalnya kayak nggak apa-apa kan, nggak beli barang branded tapi pergi ke Jepang atau ke Swiss, ya terserah gitu kan ya. Tapi emang orang yang beli barang branded salah yang nggak juga gitu, terserah dia gitu. Karena everyone punya kesukaannya masing-masing dan when you know yourself, kamu akan tahu uangnya itu dipakai buat apa and it will create happiness. Oke, sebenarnya ini menarik banget ya. Ternyata kita ngomongin soal financial tuh ternyata banyak banget yang harus kita reflect ke diri sendiri gitu. Iyalah. Lebih kayak ngomongin ke emotional and psikologi. Dan mungkin orang-orang kan banyak yang nge-skip part ini juga nih. Yes. Karena kan money management, risk managementnya masih belum ada. Ya langsung masuk ke pasar modal dan ujung-ujungnya rugi. Mereka juga gak tahu tujuannya apa. Malah trauma gak invest sama sekali. Itu yang bahaya. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin sedikit nih. Kita kan sekarang di Jakarta gitu ya. Dan banyak orang yang merasa kalau gaji mereka nih UMR nih gajinya gak bisa investasi, buat dana darurat juga susah nyisihin ya. Nah menurut Kak Prita untuk orang-orang yang gajinya UMR ini mereka harus ngapain sih supaya mereka juga bisa grow their money dan eventually achieve their financial goal? Menurut kalian masalah keuangan itu lebih sering karena gaji kurang atau karena cara mengelola uangnya salah? Oke, jadi pertama kita mesti put into konteks dulu nih ya. UMR itu memang untuk satu orang. Jadi pada saat UMR ini ternyata untuk satu keluarga itu emang almost impossible sih Rahel. Aku to be honest aja. Jadi aku langsung kasih tahu aja lah gitu ya aslinya gimana. Kalau misalnya orang ini UMR tapi buat dia sendiri harusnya dia tetap bisa dia berinvestasi. Gimana caranya? Dia harus ngambil semua itu di awal. Jadi saat dia gajian emang udah langsung dia sisihin at least 5-10%. Dan itu harus otomatis. Tiap bulan kejadian, apapun yang terjadi di bulan tersebut. Tapi pada saat ini UMR adalah untuk satu keluarga, maka tips aku adalah yang penting kamu tidak pinjol dan pay later. Udah itu aja. Karena
pinjol pay later itu hanya akan membuat dia tuh semakin terpuruk dalam kesulitan. Benar. Padahal dia aja udah sangat kesulitan mungkin dalam mengelola uangnya dia, which is itu wajar. Karena ya emang nggak mungkin sih satu UMR tuh misalnya untuk 5 orang gitu. Iya. That's why sebenarnya aku suka banget dengan zaman sekarang itu banyak sekali peluang bisa dapat uang dari digital. Misalnya affiliate atau apa ini itulah gitu. Jadi hopefully pasangannya tuh juga bisa ikut ngebantu gitu loh. Dari situ uangnya dia bisa mulai bikin dana darurat. Gitu. Oke, berarti yang pertama emang kalau misalkan duitnya terbatas banget ya jangan cari opsi yang aneh-aneh ya, tapi lebih ke gedein income dulu aja ya. Gedein income dan eventually dengan income yang lebih besar bakal lebih banyak yang bisa ditabung kan. Dan dari situ lebih fleksibel lah ya geraknya. Bisa siapin dana darurat, bisa untuk investasi dan lain-lain. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih Kak, kalau misalnya soal budgetingnya, kalau untuk budgetingnya sendiri yang paling direkomendasiin tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke, sebenarnya cara budgeting tuh ada banyak banget ya. Tapi aku kepengen kasih buat semua viewers ini, budgeting itu yang paling ideal adalah yang berimbang. 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Kalau bule tuh biasanya 30%-nya keinginan. Tapi kalau Prita Gozi bilang enggak. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu kita memang harus menyediakan yang namanya dana kesehatan, dana pendidikan untuk diri kita sendiri, dan dana pensiun. Makanya harus 30% saving. Oke? Ingat itu. Terus yang kedua, 50% living ini mungkin orang gak langsung bisa mencapainya. Karena susah gitu ya. Apalagi yang mungkin baru dengar podcast kita, gimana caranya gitu ya. Income saya 50%-nya itu bisa buat living. Mungkin dia bilang, aku saat ini kepakainya 80. Oke, fine. Jadi kalau kamu misalnya 80% living, maka 15% saving, 5% playing. Jadi konsepnya tuh kayak jarum jam. Livingnya tuh harus mungkin yang paling besar. Nextnya itu adalah saving, yang paling kecil itu adalah playing. Jadi gak apa-apa, misalnya kamu belum bisa dapetin 50%, jangan berkecil hati. Tetapi jangan playingnya lebih gede daripada savingnya. Tidak boleh. Ya ingat kita hidup di Indonesia, kita harus bisa provide at least 3 hal itu. Dana pendidikan, dana kesehatan, dan dana pensiun. Dan the only way hanya dengan saving. Oke, berarti tadi itu yang masalah playingnya ya. Kadang orang mungkin gede di playingnya sama livingnya, udah gitu savingnya gak ada sama sekali kan. Nah gak boleh, itu harus dipaksa. Ya orang bilang kayak nggak apa-apa daripada nanti katanya encok atau apa sih, katanya kayak hidup itu harus dinikmati. Siapa yang bilang hidup nggak dinikmati? Hidup itu harus dinikmati, tapi hidup kamu itu kan gak cuma hari ini. Again, person bias tadi. Nah kalau Tuhan kasih kamu umur sampai umur 75 tuh 80 gimana gitu kan, itu kan tetap hidup. Emang 75 jadi nggak menikmati hidup? Jangan salah dong. Nah terus kalau tadi yang di savingnya itu bagusnya masukin kemana sih, apalagi buat yang pemula? Apakah belajar dari reksadana dulu atau dari mana? Oke, jadi after dana daruratnya sudah tercapai, sebenarnya bebas aja. Kalau misalnya mau langsung ke saham juga nggak apa-apa. Asalkan dia udah belajar dulu nih. Kenapa? Karena karakter pasar modal tuh beda sama perbankan kan. Jadi orang tuh nggak boleh tuh kayak berpikiran, oh ini sama aja. Kayak orang suka banyak ya yang juga menyamakan seperti obligasi misalnya, oh disamain sama deposito tapi lebih panjang. Itu beda gitu ya. Enggak, ini tetap produk pasar modal. Jadi tetap kita harus belajar dulu. Nah disesuaikannya ini, as long as dana darurat udah ada, sebenarnya adalah ke profil resikonya. Dan kapan uangnya mau dipakai. Jadi nggak apa-apa banget gitu loh, untuk misalnya mau langsung mencoba saham juga nggak apa-apa, as long as dana daruratnya sudah tercapai dan dia kenal dirinya dia sendiri, profil resikonya seperti apa, dan uangnya mau dipakai kapan. Oke. Berarti again ya, ini dari sepanjang podcast pokoknya intinya pertama tuh harus kenal diri sendiri dulu, dan dari situ bakal kebuka lah pintunya, bakal ada jalurnya masing-masing ya buat setiap orang. Oke, nah kalau dari Kak Prita sendiri nih, ada gak sih tips and trick nih buat teman-teman semua yang baru mau masuk ke dunia investasi nih? Kira-kira harus mulai dari mana sih supaya gak melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi mungkin disebutin ya, kesalahan-kesalahan orang Indonesia pada umumnya gitu. Oke, aku mungkin kasih 3 tips aja nih biar singkat. Jadi yang pertama adalah lakukan yang namanya financial check up. Nah financial check up ini gak cuma bicara tentang uang, tetapi lebih holistik. Financial check up-nya untuk uangnya sendiri, yaitu financial, kita harus sehat finansial. Dan yang kedua adalah emotional check up-nya. Supaya dia ngerti sebenarnya dia cocoknya itu ngambil yang konsep seperti apa. Oke. Yang kedua, dia harus punya yang namanya budgetingnya itu sendiri.
Kenapa? Karena dengan punya budgeting ini dia juga ngerti sebenarnya jatah dia untuk invest tiap bulan tuh berapa. Kemudian kalau misalnya juga ada cuan, jadi ada floating profit di situ, misalnya dia ambil itu nanti masuknya kemana? Apakah langsung dipakai atau tidak? Saran aku tidak langsung dipakai, tapi memang kita puterin lagi supaya modal kita makin besar. Oke, yang terakhir adalah kita harus mengenal si aset-aset investasinya itu sendiri. Karena kalau mengenal profil risiko tuh adanya udah di awal tadi waktu financial check up. Nah di bagian terakhir ini kita harus ngerti aset-aset mana nih yang cocok untuk membawa kita mencapai ketujuan kita. Nah di sini Rahel, itu biasanya orang suka mislek pada saat dia konsepnya itu adalah investing. Terus misal tujuannya adalah 10 tahun. Ternyata dalam 5 tahun investasinya tuh keren banget. Terus udah nyampe nih. Ya. Pertanyaannya, turun atau enggak dari kereta tersebut? Harusnya jawabannya adalah turun. Karena udah mencapai. Ya. Jadi for example, misalnya waktu aku dulu bikin dana pendidikan untuk anak aku yang pertama, terus misal angkanya anggaplah 1M, anggaplah begitu. Terus ternyata anakku masih SMP udah nyampe nih 1M, anggaplah begitu. Nah aku gak boleh greedy. Aku berarti udah lihat, oh udah nyampe 1M, itu bisa gue cairin dan aku pindahin ke reksadana pasar uang. Karena udah nyampe. Jadi kita harus ngerti kendaraan-kendaraan ini, aset-aset ini itu bisa mengantarkan kita sampai di mana. Terus resiko-resikonya apa untuk masing-masing. Dan pada saat udah nyampe kamu harus berani menjual. Karena itu berarti harus diparkir di tempat yang aman. Mana yang tetap diterusin adalah yang menjadi portofolio di mana kamu berharap dia masih growing atau kamu berharap mendapatkan income dari situ. Kira-kira itu 3 tips itu aja. Jadi aku ulang, yang pertama adalah selalu lakukan financial check up. Check up-nya menyeluruh holistik. Yang kedua tetap punya budget, jadi kita tahu uangnya datang dari mana aja untuk modalnya dan bisa kepakai berapa persen. Yang ketiga mengenali goalsnya ini di match dengan aset-asetnya yang mana. Dan harus berani untuk bisa profit taking pada saat memang udah tercapai apa yang kita inginkan. Oke, berarti tadi rebalancing portfolio juga penting ya kalau misalkan udah tujuan investasinya udah tercapai. Iya bener. Iya, oke. Nah last but not least nih Kak, boleh gak kasih closing statement nih buat teman-teman semua yang lagi nonton? Of course. Jadi yang namanya merencanakan keuangan itu adalah hak semua orang dan menurut aku memang harus dilakukan oleh semua orang. Di berapapun usia kita akan punya our own financial journey. Di usia 20-an biasanya kita akan sibuk dengan kerja living. Itu wajar. Di usia 30-an kita akan kerja, living, saving. Itu harus. Dan di usia 40-an kita akan enjoying kerja, living, saving, dan juga playing. So Anda mesti semua sabar dan pada akhirnya kita akan mencapai apa yang kita inginkan, yaitu financial independence. Aku ingetin sekali lagi, apa itu financial independence? Pertama, tidak menjadikan orang tua kita dana darurat. Kedua, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun. Dan ketiga, tidak menjadikan teman dan saudara kita pay later. Oke, thank you so much nih Kak, udah ngobrol lumayan panjang banget. Kita dari bahas money management, tadi bahas juga journey-nya selama Kak Prita dari awal kali masuk ke pasar modal sampai sekarang. Dan dapat banyak banget insight ya, kayak maksudnya dari yang orang-orang tuh sering lupa gitu sebelumnya. Benar-benar diingetin lagi soal risk management, soal money management, budgeting juga. Yang padahal ini tuh fondasi banget, tapi kayak sering banget di skip. Dan kalau udah merasa jago segala macam pasti ngelupain nih soal ininya. Ngerasanya bisa lah nge-grow segini. Iya kayak aku dulu. Apalagi buat teman-teman yang di Gen Z ya, pasti yang ngalamin semua yang tadi Kak Prita mention lah, soal masalah FOMO dan lain-lain. Tapi intinya ya kita harus tetap mau belajar terus ya, karena market ini kan benar-benar ever changing, bakal terus bergerak terus, dan yang paling penting adalah kita bisa manage risknya juga, karena that's how we grow our money. So thank you so much Kak Prita udah sharing banyak hari ini, and thank you teman-teman udah nonton. Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya, plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget. Ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajaib semua bisa.